Assalamualaikum Bun, welcome back to my channel Bunda Kun Queen. Jangan lupa subscribe-nya ya Bun. Akhirnya setelah 3 bulan aku nggak upload video baru soal budgeting di YouTube, bulan ini bisa mengalahkan rasa malas aku. Ternyata jadi YouTuber atau content creator itu nggak mudah ya, apalagi dari kemarin itu di bulan-bulan sebelumnya aku udah take video, tapi nggak sempet untuk editnya, jadi nggak sempet untuk upload videonya. Tapi it's okay, meskipun aku nggak upload video tentang budgeting di YouTube, tapi setiap bulannya aku tetap buat metode budgeting seperti ini ya Bun. Nah teman-teman gimana? Udah buat budgeting untuk bulan Juni? Seperti biasa di setiap budgeting pasti aku pakai metode ini, dimana setiap gaji atau penghasilan yang aku dapat itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ini ada kategori giving atau sedekah, biasanya aku kasih ke orang tua atau mertua. Untuk nominalnya ini bebas ya, pokoknya sesuai kemampuan kita aja dan gak perlu memaksakan. Nah, yang kedua ini ada kategori saving atau nabung. Nah, di sini aku juga bagi-bagi lagi untuk tabungannya, di mana ada tabungan pensiun, tabungan pendidikan anak, dan yang paling penting ini dana darurat. Teman-teman gimana, udah punya dana darurat kah? Ini benar-benar wajib kalian punya ya tabungan dana darurat itu, karena kejadian di tahun 2022 aku banyak melalui hal-hal yang tidak terduga dan alhamdulillah dana darurat di tahun kemarin bisa menyelamatkan aku di masa-masa kritis keuangan. Nah, kategori ketiga yaitu untuk living atau kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, jadi di awal Maret kemarin aku memutuskan untuk ngontrak, pindah dari rumah mertua dan mencoba hidup mandiri dengan suami dan anak-anak. Jadi di kategori living ini banyak perubahannya, termasuk ada tambahan cicilan, ada biaya wifi, iuran kebersihan, bayar air, pam, listrik juga ini nambah karena dulu di rumah mertua dapat subsidi jadi 50.000 cukup untuk 1 bulan, sementara di sini enggak. Tapi alhamdulillah ya ada aja rezekinya untuk bayar semua itu. Kata orang tinggal bersama orang tua atau mertua itu memang gratis, tapi dibayarnya pakai mental. Karena sebaik apapun mertua kita atau orang tua kita, pasti ada momen-momen tertentu yang membuat kita merasa nggak enak, nggak tenang, ataupun nggak bebas. Meskipun kalau ngontrak pasti banyak pertimbangan juga ya Bun. Nah, di bulan ini aku pakai dompet keuangan lucu, gemes, dan ini murah banget Bun, cuman 20 ribuan aja. Ini aku beli dari budgeting aja. Buat kalian yang mau samaan, nanti link pembeliannya aku simpan di description box ya. Menurut aku ini lucu aja gitu ya dompetnya. Ini bahannya dari mika transparan gitu. Kita dapat cover yang bisa ditulisin nama kita, plus nanti kita dapat juga stiker keuangannya. Jadi ingat dulu awal-awal budgeting aku juga beli dompet pintar tapi bahan kulit, cover kulit gitu, dan itu harganya sekitar 30 ribuan saat itu. Sementara sekarang pilihannya udah banyak ya, mulai harga murah meriah 10 ribu juga ada, tapi tergantung kualitasnya. Untuk kamu yang masih pemula atau baru memulai budgeting pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih uangnya harus dibagi-bagi seperti ini? Menurut aku ini dilakukan agar aku tahu berapa sih jumlah uang yang kita keluarin untuk bayar sesuatu, termasuk untuk biaya makan, biaya belanja, biaya listrik, wifi, dan yang lainnya. Dan ini memudahkan kita untuk evaluasi di akhir bulan nanti. Jadi nanti kita akan tahu ada nggak sih kategori yang bisa kita kurangin budgetnya supaya pengeluaran lebih sedikit. Atau kita juga bisa tahu kategori mana yang budgetnya selalu kurang. Jadi di bulan selanjutnya kita bisa nambahin budgetnya. Jadi tahap budgeting ini bukan hanya soal nulis, pisah-pisahin uang, tapi di akhir bulan nanti kita harus tetap evaluasi ya, supaya budget yang kita buat itu sesuai dengan realitanya. Bahkan aku setelah melakukan 1 tahun budgeting tetap masih ada kok beberapa bulan yang over budget, karena kita kan gak tahu ya pengeluaran tak terduga itu seperti apa. Kebayang kalau kita punya dana darurat yang bisa kita pakai dulu ya.
Gimana kalau nggak punya? Jadi itu pentingnya dana darurat atau dana tak terduga yang harus kita siapkan setiap budgeting. Meskipun sebulan 100.000 atau 200.000 nggak apa-apa, kecil juga, yang penting rutin setiap bulan. Oh iya, untuk uang yang aku masukin ke dompet ini khusus untuk pembayaran cash aja ya bun. Sementara untuk bayar kontrakan, cicilan, listrik biasanya aku bayar via transfer atau beli di e-commerce gitu. Jadi yang ada di dompet ini khusus untuk yang kebutuhan sehari-hari yang emang bayarnya cash. Nah biasanya kalau habis gajian tapi belum bikin budgeting, ini uangnya nggak bisa aku pakai. Karena takutnya nanti aku kelimpungan pas harus nulis cash flow harian kayak gini. Jadi biasanya setiap aku ngeluarin uang, aku tulis di sini sesuai kategorinya. Dan di buku ini juga ada evaluasi setiap akhir bulan. Jadi pokoknya udah lengkap banget. Dalam satu buku ini aku nulis semuanya, budgeting, cash flow harian, dan evaluasi setiap akhir bulan juga. Buat teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.